Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang perbuatan baik dan perbuatan benar. Dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5 berbunyi seperti ini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, rahmat Tuhan maksudnya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini, kenapa kebaikan tidak bisa menyelamatkan? Karena kebaikan itu hanyalah perbuatan manusia, sedangkan manusia itu sudah berdosa. Sudah berdosa, Bapak Ibu. Jadi sulit sekali kalau manusia ingin berbuat baik tanpa pertolongan dan penyertaan Roh Kudus. Jadi perbuatan manusia kalau tidak disertai pimpinan Roh Kudus, maka kebaikan itu tidak bisa menyelamatkan. Karena yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi kebaikan yang dipikir oleh manusia baik, tapi sebenarnya mungkin di mata Tuhan itu tidak baik. Karena itu manusia selamat hanya karena rahmat dan anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan manusia atau perbuatan baik manusia. Kalau Tuhan tidak memberikan karunia-Nya, tidak memberikan anugerah-Nya, tidak memilih kita, tidak memberikan Roh Tuhan yang kudus untuk hidup dalam diri kita, dalam hati kita, maka segala sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia terkungkung oleh ruang dan waktu sehingga dia tidak tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat sebenarnya. Dalam kurun waktu itu atau situasi kondisi sesaat, itu kelihatannya baik, tapi di kemudian hari belum tentu baik. Contohnya waktu Musa mengajak orang Israel keluar dari Mesir, itu kelihatannya baik pimpinan Tuhan, ya, karena mau dijanjikan ke tanah Kanaan. Tapi dalam perjalanan itu mereka dalam kesulitan karena diputar-putar sama Tuhan selama 40 tahun, ya, di padang gurun. Maksud Tuhan adalah ingin menguji hati mereka, menguji iman mereka, menguji ketaatan mereka, menguji kesetiaan mereka. Nah, karena itu yang gak tahan uji, mereka mati di padang gurun semuanya, seperti disaring. Tapi memang tujuannya baik. Nah, barang siapa dia taat terus sama pimpinan Roh Kudus, itu baik. Karena waktu dia kelaparan, dia dikasih roti mana. Waktu dia kedinginan, dia dikasih tiang api tiap malam. Waktu dia kepanasan, dia dikasih tiang awan untuk menjaga. Ya, itu adalah penyertaan Tuhan, belas kasihan Tuhan, karunia Tuhan. Tanpa itu nggak ada yang bisa lolos dari padang pasir selama 40 tahun. Di Alkitab bilang kasutnya aja nggak rusak, ya. Waktu dia kepengen makan daging, dikasih burung puyuh. Waktu mereka ingin minum kehausan, dikasih air dari batu sama Tuhan. Ya, itulah penyertaan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita manusia harus ada penyertaan Tuhan.
Manakala kita berdiri sendiri tanpa penyertaan Tuhan, pasti kita tidak bisa. Kita tidak bisa baik, apalagi benar. Ya, karena tidak dibenarkan oleh Roh Kudus. Karena manusia semua berdosa dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Kita baru bisa benar kalau kita sudah menyadari siapa kita, menyadari siapa Tuhan. Kita sudah dilahirkan kembali, artinya berubah sifat dari manusia lama menjadi manusia baru, dari jahat menjadi baik, dari pembohong jadi jujur, jadi dari penipu jadi orang yang suka berbuat kebenaran, dari pelit jadi suka memberi, ya. Nah, itu ada kelahiran baru. Tapi kelahiran baru itu tidak mungkin terjadi, atau pembaharuan karakter tidak mungkin terjadi tanpa pimpinan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi tanpa Tuhan manusia tidak bisa benar. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa berbuat benar. Berbuat baik, iya, pada saat itu. Tapi berbuat benar tidak bisa. Manusia hanya bisa berbuat benar kalau disertai oleh Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus dari Tuhan sendiri. Ya, Bapak Ibu, karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Karena itu pasti Roh Kudus benar. Nah, setelah benar-benar kita dirubah, ya, kita baru bisa menjadi benar. Kita lihat dari kitab Yohanes 4 ayat 23. Saya bacakan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24-nya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu. Jadi, manusia tanpa Tuhan tidak mungkin bisa berbuat benar. Manusia bisa berbuat baik, tapi belum tentu benar. Manusia bisa benar kalau dipimpin Roh Tuhan. Sampai di sini dulu renungan sebutir debu. Nanti kita sambung di episode berikutnya. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa pencet tombolnya, klik subscribe, share kemana-mana, supaya makin banyak orang dengar, makin banyak orang mengerti, makin banyak orang lebih belajar firman Tuhan. Sampai ketemu di kemudian hari.